kalau sudah pecah pembuluh darah dan di bagian kepala belakang itu biasanya ya jalan susah, bergerak susah, untuk berbicara juga susah. Dan kalau sudah sampai kena stroke itu biayanya luar biasa saya rasa. Mahal sekali dan perawatannya juga lebih lama. Oh. Ya, apalagi usia. Usia itu berpengaruh. Jadi kalau misalkan udah usia 50 tahun ke atas kena stroke itu biasanya recovery-nya lebih lama daripada yang 40 tahun kena stroke gitu. Dan kalau Anda yang sudah pernah kena stroke, apalagi nih kena stroke-nya gara-gara hipertensi, hati-hati. Kenapa? Katanya serangan kedua lebih mematikan. Betul. Jadi biasanya serangan pertama itu kan tubuh recovery. Tubuh recovery. Nah, ini banyak yang lalai. Merasa overconfidence gitu. Wah, udah sembuh saya gitu. udah sembuh dengan makan segala macam tanpa adanya perawatan. Nah, biasanya ketika serangan kedua itu sebetulnya kenapa lebih parah? Karena pada dasarnya sel-sel tubuh dari serangan pertama itu belum sembuh 100%. Ditambah lagi ada serangan berikutnya. Jadi rusaknya bisa 3 kali lipat. Oh, 3 kali 3 kali lipat lebih rusak daripada sebelumnya. Ngeri nah, ya. Itu yang harus hati-hati. Nah, ini dia. Kalau Anda punya hipertensi tapi nih ya belum kena stroke, alhamdulillah ya. Bersyukur, dan bagaimana caranya supaya jangan sampai kena stroke, amit-amit aja ibaratnya gitu ya. Karena ternyata betul ya Pak, pasien stroke yang dihadapi sama Bapak ini yang penyebab stroke-nya dari hipertensi banyak ya? Prosentase terbanyak di rumah sakit itu ya hipertensi. Penyebabnya? Penyebabnya. Nah, kemudian bukan cuman komplikasinya tuh bukan cuman stroke kan ya? Ya, ada jantung ya. Terus ada stroke, ya stroke itu tadi kita udah bahas. Ada gangguan pada bagian ginjal, yang sampai gagal ginjal, cuci darah 3 kali dalam seminggu. Itu gara-gara hipertensi? Itu gara-gara hipertensi, dan paling banyak loh. Ya. Paling banyak merusak ginjal sama jantung tuh hipertensi loh. Jadi udah hipertensi, ini kan bisa lari ke mata juga nih, bisa menyebabkan kebutaan. Terus penyakit pembuluh darah tepi, atau kita lebih seringnya saraf tepi. Saraf tepi itu apa? Sering kebas-kebas, kesemutan. Oh, iya. Gangguan ini saraf juga ya? itu bahaya. Makanya kalau udah yang kesemutan hati-hati. Itu bisa pertanda bahwa ya mungkin bisa jadi itu gejala stroke awal, atau bisa jadi itu gangguan motorik. Ya, gangguan motorik yang disebabkan bukan karena rusak pada sel otaknya, tapi pada sarafnya. Gangguan saraf dan pada gangguan otak. Dan ternyata hipertensi ini bukan cuma mengancam untuk terjadinya stroke aja, tapi bisa ke jantung dan ke organ lainnya ya. Nah, sebetulnya ini kalau kita bicara tentang minum obat ya. Orang yang hipertensi itu pasti minum obat. Saya mau tanya, ini yang kena stroke ini waktu dia punya hipertensi sebelum kena serangan stroke ya, itu dia minum obat apa enggak sih, atau bandel? Semua hipertensi itu kalau udah pernah cek entah ke medis atau ke yang lain lah ya, itu pasti dikasih obat. Pasti konsumsi obat, tapi obat apa dulu gitu loh. Jadi biasanya hanya obat untuk menurunkan tensinya. Jadi yang kontrol dia punya hormon. Nah, sedangkan hipertensi ini kan berhubungan dengan banyak organ. Oke, jadi kalau misalnya kita bicara obat ya dengan high ten gitu ya, atau herbal, itu berarti bedanya ada di pemeliharaan organ, cara kerjanya. Jadi kalau obat kimia hanya berputar di sini nih. Hanya berkutat pada hormon angiotensinnya ini. Sedangkan dengan high ten atau obat herbal ini memelihara seluruh dari organ yang berhubungan dengan tensi darah. Oke, nah sekarang kita bicara ya, bener apa enggak sih ya kan kalau kita mengkonsumsi high ten itu bisa mencegah atau mengatasi penyebabnya, merawat organ-organ yang menyebabkan hipertensi, kemudian mencegah komplikasi dan menurunkan tensi hanya dalam 30 menit setelah konsumsi. Ya, jadi gini nih, ini ada beberapa bahan di sini. Nah, pegagan, kita ambil contoh pegagan. Pegagan itu sangat cepat sekali untuk menghilangkan simptomnya atau gejalanya. Jadi dari yang pegel-pegel pada bagian kepala atau susah pada tidurnya, insomnia ya, itu bisa langsung dapat efeknya dari sini nih, dari pegagan ya. Terus daun seledri. Nah, biasanya orang hipertensi itu juga banyak disebabkan karena apa? Kelebihan garam. Kelebihan garam juga bisa. Ya, betul. Nah, daun seledri ini juga mengandung sifat diuretik. Jadi ketika habis setelah minum high ten ini biasanya beberapa menit kemudian ingin buang air kecil. Itu pembuangan garam sebetulnya. Ya, karena kalau orang hipertensi itu cenderung cairannya tertahan di dalam sel. Betul, itu makanya bengkak kan. Biasanya kalau udah parah bengkak kakinya, jadi dibantu tangannya. Dibuang cairannya. Dibantu dibuang cairannya yang mengandung garam itu dengan kandungan daun seledri ini. Tapi bukan hanya mengeluarkan cairan saja, tapi dia memelihara ginjalnya juga. Karena ini kan ada beberapa kandungan. Bagus ya ternyata ya. Bagus. Nah, ada jahe juga. Jahe untuk apa? Untuk memelihara pembuluh darah dan juga menghilangkan plak pada pembuluh darah. Nah, sambiloto untuk apa? Untuk menguatkan sistem kerja jantung. Daun dewa untuk apa? Daun dewa untuk membantu mempercepat regenerasi sel, regenerasi pada pembuluh darah atau regenerasi pada organ-organ tubuh yang rusak.
Sama ini, tapak liman juga, sambung nyawa juga di sini ya. Oke, jadi fungsinya untuk pembuluh darah ya? Ya, meregenerasi sel-sel tubuh yang rusak, bukan hanya pada pembuluh darah. Okay. Jadi untuk otak, untuk jantung ini sambung nyawa, tapak liman, daun dewa juga seperti itu. Jadi pemeliharaan terhadap kayak tadi paru-paru dan livernya juga ya, ginjal ada di situ. Oke, nah sekarang kalau misalnya pemirsa di rumah udah lihat, oh daun-daunan ini, terus kemudian kalau misalnya saya saya proses sendiri, saya olah sendiri, saya rebus aja, bisa nggak sih tiap pagi misalnya mengkonsumsi campuran tadi seledri, tapak liman, terus sambiloto gitu ya, bisa nggak sih? Saya jamin nggak bisa, karena begini, tidak semua herbal itu atau daun-daunan atau yang katakanlah semua herbal itu tidak semuanya bisa larut dalam air. Jadi dikonsumsi ya hanya tinggal ampas dan jadi sampah. Nah, Hekten ini nggak seperti itu. Hekten ini karena kecil, jadi efeknya lebih cepat. Dosisnya terukur dan mempunyai ukuran molekul ya? Ukuran molekul yang lebih kecil. Jadi dia bisa diserap oleh tubuh. Itu makanya 30 menit setelah konsumsi Hekten itu biasanya gejala-gejala yang dirasakan oleh penderita hipertensi itu akan hilang. Seperti rasa insomnia, itu biasanya lebih rileks. Seperti tegang pada bagian pundak atau sakit pada bagian kepala, atau biasanya mata seperti kabur-kabur gitu loh. Ya, seperti kalau ngelihat blur, pandangan kabur ya. Terus rasa sakit pada bagian bola mata itu 30 menit ketika konsumsi Hekten. Setelahnya itu langsung akan hilang. Karena kenapa? Itu akan lebih diserap oleh tubuh, lebih cepat diserap oleh tubuh. Oke.